Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Berikut ini akan kami demokan instalasi WordPress secara online. Jadi apa yang akan perlu disiapkan akan kita pelajari di sini ya. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam browser Google Chrome. Kita akses alamat URL website sekolah masing-masing. Contohnya di sini saya akan akses SMP N1 KP1 Serialengkap.go.id. Nah, tampilan awal daripada alamat website kita atau alamat website sekolah kita masing-masing adalah secara default seperti ini. Nah, di sini akan kita lakukan instalasi secara online dengan menggunakan WordPress. Namun, sebelum proses instalasi ini, kita akan setting terlebih dahulu di halaman cPanel-nya. Nah, untuk membuka halaman cPanel, kita ke alamat URL sekolah kita. Contohnya di sini SMP1 KP1 Serialengkap.go.id slash, baru kita tuliskan di belakang slash itu adalah cPanel. Nah, setelah masuk ke halaman utama cPanel, kita ada user, password, dan username dan passwordnya. Jadi kita akan masukkan username kita masing-masing, contohnya SMP N1 KP1, dan passwordnya. Nah, untuk memasukkan username dan password di sini di cPanel, mohon Bapak Ibu kiranya berhati-hati ya. Jadi apabila kita salah memasukkan di user maupun password di cPanel selama 3 kali, sebanyak 3 kali, maka nanti akan otomatis diblok oleh server, dan baru keesokan harinya kita bisa mengakses lagi di halaman cPanel-nya. Jadi pastikan username dan password itu benar. Jadi kalau yang kemarin kita kirimkan di email itu adalah ada username dan password masing-masing sekolah. Nah, di bagian password kemarin itu ada huruf besarnya. Nah, kemarin ternyata password semuanya itu huruf kecil semuanya, tidak ada huruf besar. Jadi yang ada huruf besarnya diganti menjadi huruf kecil. Nah, setelah kita masukkan username dan password, baru kita login. Nah, setelah login di cPanel, itu ada beberapa menu di dalam cPanel. Jadi ada di sini contohnya files, database, domain, email, matrix, security, software, dan lain sebagainya. Yang perlu kita tahu di sini untuk mempersiapkan instalasinya, kita bisa ke halaman MySQL database. Jadi di sini yang kita perlukan, yang harus kita tahu, maksudnya yang minimal kita tahu, ada di file manager dan di MySQL database. Nah, jadi kalau kita klik MySQL database, di sini nanti kita akan ditanya tentang nama database. Nah, jadi di sini maksudnya kita disuruh membuat database baru. Nah, buat apa sih database baru itu? Jadi untuk pembuatan database baru itu digunakan untuk menampung data-data instalasi dari WordPress yang nanti akan kita lakukan instalasi. Jadi di sini kita diperlukan untuk akses database-nya, user database, password, dan nanti kita akan buat di sini. Nah, kebetulan di sini kemarin saya sudah pernah buat, jadi saya hapus terlebih dahulu.
delete database. Usernya saya coba hapus. Nah, coba kita buat database baru. Jadi contohnya di sini saya masukkan databasenya namanya WP. Ya, saya samakan dengan yang ada di lokal kemarin. Kita praktek lokal dengan nama WordPress. Databasenya namanya WP. Jadi kita buat create database, klik. Nah, kalau sudah add the database smp1_wp, kita bisa go back. Nah, di sini kita bisa lihat database kita sudah terbuat, namanya smpn1kp1wp. Nah, berikutnya kita akan buat user SQL. Jadi maksudnya MySQL users. Jadi kita dibuat contohnya di sini adalah root untuk bisa lebih gampangnya. Jadi maksudnya kita boleh memberikan nama apapun ke dalam MySQL user ini. Kebetulan saya yang lebih gampang aja saya kasih nama root. Berikutnya ada password ya, jadi kita masukkan passwordnya. Jadi password ini harus gabungan dari angka, huruf, karakter. Nah, jadi kita masukkan angka, huruf, dan karakter. Nah, jadi password di sini kekuatannya harus lebih dari 65. Jadi kalau masih di bawah 65 dia akan nggak mau. Jadi kita perlu menambahkan password itu yang kuat, yang campuran daripada angka, huruf, dan karakter. Baru kita create user. Nah, jadi kalau sudah sukses dibuat usernya, kita bisa go back. Nah, setelah itu baru kita menambahkan privilege-nya, privilege untuk user di database. Jadi kita butuh klik add. Nah, di sini ada privilege di user database. Jadi maksudnya privilege itu dia memberikan hak kepada pengguna, yaitu untuk dia bisa apa saja dalam memanage database. Contohnya di sini ada create database, dia bisa create, dia bisa delete, dia bisa insert, ya, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita belikan semua privilege, berarti nanti dia mempunyai hak untuk melakukan semua yang ada di daftar di sini. Ya, jadi contohnya seperti ini, setelah kita centang semua all privilege, kita make change. Sukses, boleh kita pilih lagi di panel di menu utama. Nah, jadi di sini tadi kita sudah setting di MySQL database-nya. Nah, diingat-ingat ataupun bisa dicatat. Jadi untuk nama database-nya di sini ya, tadi kita masukkan WP, tapi yang akan kita masukkan nanti di instalasi itu adalah smpn1kp1_wp. Yang untuk MySQL usernya kita ada smpn1kp1_wp dan passwordnya tadi. Nah, setelah semuanya itu tadi kita sudah siap selesai untuk install setting di cPanel. Jadi kita bisa buka tab baru setelah itu kita akses
alamat website sekolah kita. Nah, baru berikutnya kita adalah ayo. Nah, di sini nanti akan kita lakukan proses instalasi dari WordPress dengan mengisikan nama basis data, nama pengguna, sandi, host basis data, dan prefix tabel. Nah, demikian untuk persiapan kita dalam setting cPanel. Jadi sebelum proses instalasi, dan nanti akan kita lanjutkan tentang instalasi daripada WordPress-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.